يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas sampai bab yang ke-6, yaitu membalas jasa kedua orang tua. Betul, Pak? Atau bab yang ke-5? Bab ke-6. Ya, masuk ke bab yang ke-6 sekarang ya. Kemarin bab yang ke-5, hadis terakhir yaitu hadis yang ke-9. Sekarang adalah bab yang ke-6, hadis yang ke-10. Haddatsana Qabisa qala haddatsana Sufyan an Suhail ibn Abi Salih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi waladun walidahu illa ay yajidahu mamlukan fayashtariyahu faya'tiqahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang tidak dikatakan berbakti kepada orang tuanya kecuali bila orang tuanya menjadi budak lalu ia membelinya dan memerdekakannya. Hadis sahih diriwayatkan di dalam kitab Al-Irwa, begitu juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya membalas jasa kedua orang tua ini bukanlah sesuatu yang bisa mudah untuk dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Butuh perjuangan. Baik itu perjuangan dari segi harta maupun perjuangan dari segi tenaga. Sampai-sampai diceritakan dalam hadis bahwasanya seperti dia melihat orang tuanya menjadi budak lalu ia membelinya dan memerdekakannya. Paham enggak Pak ini? Dia melihat orang tuanya menjadi budak, kemudian dia memerdekakannya. Sesuatu perjuangan yang sulit atau mudah ini, Pak? Ya, orang tuanya budak, berarti anaknya seorang budak. Untuk memerdekakan budak itu tentu tidak dengan harta yang sedikit. Bapak saja jual beli barang sekarang ini, benda yang paling mahal, taruhlah sekarang mobil. Apa merek yang paling mahal, Pak? Lamborghini. Tuh, Mercedes-Benz lah ya. Itu saja benda, Pak, yang suatu saat itu akan habis ketika dia tidak diisi lagi alat untuk atau bensinnya, dia bisa jadi error, bisa jadi rusak, dan biaya servisnya pun membutuhkan biaya yang sangat mahal. Apalagi ini manusia, untuk memerdekakan manusia budak itu sangatlah mahal. Menunjukkan bahwasanya jika orang tuanya budak, anaknya budak, berarti sama-sama keadaannya tidak memiliki harta. Menunjukkan bahwasanya
sulit untuk bisa dikatakan anak itu bisa membalas kebaikan apa yang telah diberikan oleh orang tuanya. Maka dari hadis ini menerangkan bahwasanya tidak ada yang bisa dilakukan oleh anak sehingga dia bisa dikatakan dia telah membalas kebaikan yang dilakukan oleh orang tua. Maka selama hayat masih di kandung badan, maka selama itulah kewajiban si anak untuk terus berbakti dan membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh orang tuanya dengan baktinya tersebut kepada orang tuanya. Selanjutnya, hadis yang ke-11 dari bab yang ke-6. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد ابن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر. Dari Adam memberitahukan kepada kami, Syu'bah memberitahukan kepada kami, Sa'id ibn Abi Burdah memberitahukan kepada kami, aku mendengar bapakku menceritakan bahwasanya dia melihat Ibnu Umar dan seorang laki-laki dari Yaman sedang tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya di belakang punggungnya seraya berkata, sesungguhnya aku di hadapannya ibarat unta yang hina. Aku di hadapan ibuku ibarat unta yang hina. Sekiranya unta itu mengejutkan penunggangnya, maka saya tidak mengejutkan ibuku. Kalau unta itu kadang-kadang ada, kalau dalam bahasa anak-anak sekarang itu lagi bad mood. Lagi sedang tidak bisa dikontrol sehingga dapat mengejutkan penunggangnya. Maka saya ini yang ibaratnya unta tersebut tidak akan mengejutkan ibuku. Artinya apa? Mau dalam keadaan apapun, kondisi yang aku sedang lewati itu tidak ada katanya seorang anak membuat orang tuanya menjadi terganggu. Karena kalau unta kaget bisa mengganggu penunggangnya. Begitu juga ibarat anak tadi yang disampaikan oleh Ibnu Umar yang sedang membawa orang tuanya yang sedang tawaf, dia mengatakan apa? Apapun keadaanku ketika aku menggendong ibuku, maka aku berupaya terus akan menjadikan ketika ibuku berada di punggungku selalu dalam keadaan nyaman. Subhanallah, 7 kali Pak. Kalau Bapak tawaf 7 kali itu dalam keadaan sendiri masih enak lah Pak ya, nyaman. Tapi kita tawaf biasanya dalam keadaan ramai dan tempat yang tidak pernah sepi itu adalah Ka'bah. Bahkan ketika corona di awal pun tetap masih ada aktivitasnya, namun hanya dibatasi. Adapun saat ini sudah mulai lagi kembali ramai, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki untuk bisa kembali beribadah kepada Allah di Baitul Haram. Kemudian Ibnu Umar menjawab, kemudian orang tersebut berkata kepada Ibnu Umar, apakah engkau melihat saya telah membalas kebaikan ibuku, mengajak dia beribadah? Dan di sini tidak diterangkan apakah haji ataupun umrah. Tapi tidak lepas daripada dua ibadah ini yang namanya tawaf di dalam Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Tawaf itu antara dua ibadah, yaitu antara umrah ataupun haji. Ibnu Umar menjawab, yang engkau lakukan itu belum bisa dikatakan sebagai membalas kebaikan yang diberikan oleh orang tuamu, ibumu. Dan itu tidak sebanding dengan tarikan nafasnya di saat melahirkan. Itu baru tarikan nafas. Belum hartanya, belum waktunya, belum tenaganya. Yang selama ini dia gunakan, dia berikan untuk kebaikan kepada anaknya. Istirahatnya dia gunakan untuk menjaga anaknya. Istirahatnya dia korbankan untuk menjaga kenyamanan anaknya. Agar anaknya nyaman istirahat, nyaman makan, nyaman dia berada di sekitar orang tuanya. Maka satu tarikan nafas pun itu belum bisa digantikan dengan kebaikan yang telah dilakukan anak tersebut. Padahal lihat perjuangannya, mengajak ibadah kepada orang tuanya, bukan hanya sekedar mengajak tetapi juga menggendongnya di pundaknya, bukan hanya berada di sampingnya tetapi berada di punggungnya. Subhanallah.
Lalu Ibnu Umar tawaf kemudian mendatangi makam Ibrahim, lalu salat 2 rakaat kemudian berkata, wahai Ibnu Abu Musa, sesungguhnya setiap 2 rakaat salat akan menghapus dosa-dosa yang berada di depannya, yaitu sebelumnya. Artinya salat di makam Ibrahim setelah selesai tawaf ini merupakan amalan sunnah, dan di antara utamanya tersebut adalah dapat menghapus dosa-dosa yang pernah kita laksanakan sebelumnya. Sanad hadis ini adalah sahih. Hadis yang ke-12 dari bab yang ke-6. Anna Abu Hurairah kana yastakhlifuhu Marwan wa kana yakunu bi Dzul Hulaifah fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar. Qala fa idza arada an yakhruj waqafa ala babiha faqala assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Fataqul wa alayka assalam ya bunay wa rahmatullahi wa barakatuh. Fayaqul rahimakillah kama rabbaitini saghira. Fataqul rahimakallah kama barartani kabira. Thumma idza arada ayadkhul sana'a mithlah. Bahwa Abu Hurairah diperintahkan oleh Marwan menjadi khalifah di Dzul Hulaifah. Menjadi khalifah di Dzul Hulaifah. Ia tinggal di sebuah rumah dan ibunya tinggal di rumah yang lainnya. Ia berkata, jika hendak keluar rumah, ia berhenti di hadapan pintu rumah ibunya sambil berkata, Assalamualaikum. Semoga keselamatan, rahmat dilimpahkan kepadamu wahai ibuku. Ibunya lalu menjawab, bagimu juga wahai anakku, semoga keselamatan, rahmat dan berkah senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadamu. Lalu dia berkata, semoga Allah menyayangimu wahai ibuku yang telah menyayangiku di waktu kecil. Kemudian ibunya pun menyaut, semoga Allah pun menyayangimu sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku di waktu engkau besar. Kemudian apabila ia hendak kembali ke rumahnya, ia melakukan dengan perbuatan yang semisalnya, yaitu menyapa ibunya, memberikan salam dan memberikan ucapan terima kasih. Ini doa kepada ibunya, semoga Allah merahmatimu wahai ibuku, karena selama ini engkau telah menyayangiku dan membimbingku sehingga aku bisa tumbuh dengan baik dalam keadaan besar saat ini. Begitupun ibunya sebaliknya mendoakan kebaikan kepada anaknya karena di usianya yang tumbuh dewasa saat ini dengan kesibukannya dia tetap berupaya untuk berbakti pada orang tuanya. Subhanallah. Khalifah di Dzul Hulaifah Abu Hurairah. Tetapi di dalam kesibukannya, di tengah-tengah kesibukannya, aktivitasnya sebagai khalifah mengurus urusan umatul Islam, dia sempat untuk setiap harinya menyapa ibunya. Subhanallah. Nah, kalau kita sekarang bagaimana? Sudah alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan taisir, wasuhulah, kemudahan untuk bisa menyapa orang tua kita. Maka sapalah mereka walaupun itu hanya sesaat. Walaupun saat ini mungkin jarak membentang sehingga membuat kita terbatas untuk bisa bertemu dengan orang tua kita, tetapi bukan menjadi alasan untuk kita tidak menyapa mereka. Dengan menyapa mereka itu membuat mereka senang, maka itu masuk ke dalam kategori kita berbakti kepada orang tua. Apalagi hitung-hitungan kotak sekarang itu berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau dulu mungkin kita mencari masa-masa dapat gratisan. Tapi kalau sekarang hampir setiap teleponan beberapa menit sudah dapat gratis. Begitupun dulu kalau SMS itu hitungannya sekali kirim berapa, Pak? 150, 200 rupiah. Tapi sekarang kuota, ya subhanallah, berapapun ketika kita tulis di WA, ya, di chat, itu hanya mendapatkan potongan berapa dibandingkan dari yang sebelumnya. Maka kalau ingin dihitung-hitungkan ke dalam uang, maka sekarang ini uang tidak terlalu mahal. Tidak banyak kuota yang kita keluarkan untuk memberikan sapaan kepada orang tua kita. Bahkan mungkin kalau kita tidak bisa sempat telepon, bisa kita rekaman suara. Atau mungkin anak-anak sekarang menyebutnya VN, ya, voice note.
Video call sebentar. Mungkin kita tidak bisa pulang kampung. Video call dengan menampakkan wajah kita, memberikan senyuman, menyapa mereka. Itu sudah masuk dalam kategori apa? Berbakti kepada orang tua. Walaupun hadis ini adalah hadis dhaif dengan periwayatan yang terdapat Sa'id ibn Abi Hilal, namun di nomor hadis yang selanjutnya yang ke-14 dengan beberapa lafaz perubahan, hadis ini disebutkan sebagai hadis yang memiliki sanad yang hasan. Sanad yang hasan. Baik. Selanjutnya hadis yang ke-13. Hadis yang ke-14 dengan hadis ke-12 ini berbeda di segi periwayatan dan beberapa teks saja dalam hadisnya, tetapi maknanya sama. Makna daripada hadis yang ke-12 dengan makna yang ada di hadis yang ke-14 sama, cuma jalur periwayatannya berbeda sehingga hadis yang nomor 12 dikatakan memiliki sanad yang dhaif. Tetapi hadis yang ke-14 dengan makna yang sama namun berbeda jalur periwayatannya sehingga hadis yang ke-14 masuk ke dalam sanad yang dikategorikan oleh para ulama hasan, di atas dhaif. Sehingga keutamaannya ini bisa diyakini dan diamalkan. Hadis yang ke-13. Haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan an Atha ibn Sa'ib an abihi an Abdullah ibn Amr qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah ibn Amr dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yubayi'uhu 'alal hijrah. Kemudian dia membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Wa taraka abawaihi yabkiyan, dan dia meninggalkan kedua orang tuanya ketika dia membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah dalam keadaan menangis. Ini dilema tentunya. Karena dia ingin menyatakan keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaiat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia meninggalkan orang tuanya dia tinggalkan dalam keadaan keduanya sedang menangis. Ya begian karena anaknya pergi meninggalkannya. Faqala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Irji' ilaihima, kembali kepada keduanya. Wa adhikhuma kama abakaitahuma, dan buatlah keduanya bisa tertawa sebagaimana kemarin engkau telah membuat mereka menangis. Maka dalam hadis ini yang sanadnya dikatakan sahih di dalam kitab At-Ta'liq At-Targhib dan juga dikeluarkan di dalam kitab-kitab hadis yang lainnya seperti Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah dan yang lainnya, An-Nasa'i, kita mendapatkan pelajaran yang sangat indah dari hadis ini, bahwasanya kalau sekiranya dahulu seorang anak pernah membuat orang tuanya menangis karena ulahnya, karena sikapnya, karena perkataannya, karena tingkah lakunya, maka cara untuk bisa menebus daripada kesalahannya tersebut, kembali berbakti kepada orang tuanya, dan buatlah orang tuanya saat ini senyum dengan keadaan yang dia lakukan kepada orang tuanya. Rubahlah kata-katanya yang dahulunya mungkin kasar, sering menghardik, sebutkan perkataannya saat ini dengan kalimat-kalimat yang santun, dan buatlah mereka tersenyum dengan apa yang menjadi perubahan yang baik yang ada di diri kita sebagai anaknya. Maka sebagaimana yang sebelumnya kita pernah membuat orang tua kita sedih, menangis, maka saat ini rubahlah, tebuslah kesalahan kita tersebut dengan kembali kepada mereka, berbakti kepada mereka, berkata baik, bersikap baik, membuat mereka tersenyum, membuat mereka bahagia dengan perubahan yang baik tersebut, maka itu masuk ke dalam kategori telah membuat orang tua kita kembali bahagia dengan keadaan yang ada di dalam diri kita. Selesai hadis yang ada di dalam bab nomor 6. Sekarang kita masuk ke dalam bab nomor 7. Hukum membangkang durhaka kepada orang tua.
Haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal qala haddatsana al-Jurairi an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an Abi, dari Abdurrahman ibn Abi Bakrah dari bapaknya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, inginkah kalian aku beritahukan dosa besar yang paling besar? Yaitu ada 3, salasan. Qalu bala ya Rasulullah, ya Rasulullah beritahukanlah kami apa 3 dosa besar yang paling besar tersebut. Qala al-isyrak billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan kesyirikan, menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa uququl walidain, dan dosa yang besar dan paling besar di antara dosa besar yang kedua adalah melakukan perbuatan durhaka kepada orang tuanya. Wa jalasa wa kana muttaqian, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk sambil bersandar sejenak. Ala wa qaul az-zur ma zala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat. Kemudian tidak lama kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit bersandar, kemudian terjadi space tenang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau diam sesaat, beliau melanjutkan perkataannya dan beliau mengatakan dosa besar yang paling besar yang ketiga adalah qauluz zur, berkata dusta. Kemudian mazala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terus mengulang-ulang perkataan tersebut. Syirik, durhaka kepada orang tua, berkata bohong atau dusta, terus diulang-ulang terus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali sebagai penekanan bahwasanya inilah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang harusnya dikhawatirkan oleh umatnya untuk tidak terjerumus di dalamnya. Bagaimana caranya agar dia tidak terjerumus di dalamnya? Maka inilah kekhawatiran yang ada di diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau ulang-ulangi kembali. Sampai perawi hadis ini mengatakan apa? Begitu seringnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang perkataannya tersebut sehingga aku berharap mudah-mudahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diam. Artinya apa? Diulang-ulang tanpa ada batasnya. Terus diulang-ulang. Sehingga apa? Seolah-olah dia ingin mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah cukup, ya. Karena yang disampaikan itu sudah bisa dipahami oleh para sahabat. Kenapa harus diulang-ulang terus? Tentu ini mendapatkan pelajaran yang sangat berarti bagi kita. Pengulang-ulangan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermakna apa? Takkid atau taukid, penekanan bahwasanya inilah dosa yang paling besar di antara banyaknya dosa-dosa besar yang patutnya dihindari, yang patutnya diperhatikan oleh seorang muslim ataupun muslimah agar dia tidak terjerumus di dalamnya. Karena dosa-dosa besar itu banyak, dan yang paling besar di antara banyaknya dosa besar itu adalah 3 ini: kesyirikan, durhaka kepada orang tua, kemudian yang ketiga adalah berkata dusta. Dan ini adalah dosa yang tidak sedikit dilakukan oleh kaum muslimin dari masa ke masa. Syirik, durhaka, pembangkangan kepada orang tua, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun ketika ditanya tentang tanda-tanda kiamat dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi salah seorang yang berbentuk manusia dan dia itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Hadis ini dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ketika itu malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Akhbirni 'anis sa'ah," beritahukanlah kepadaku tentang kiamat, kapan terjadi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lam nasail." Orang yang ditanya dan orang yang bertanya itu tidaklah sama-sama mengetahui kapan akan terjadinya kiamat.
Kemudian malaikat Jibril kembali bertanya, akhbirni an imaratiha. Kalau begitu, beritahukanlah kepada kami tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, antalidal amatu rabbataha. Di antara tanda-tanda tersebut disebutkan oleh Nabi SAW, seorang budak melahirkan budak ibunya. Seorang budak melahirkan ibunya. Antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Di antara penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, makna daripada hadis ini adalah nanti di akhir zaman mulai banyak yang namanya anak durhaka, sehingga anak itu terkesan menjadi seorang raja dan orang tuanya yaitu ibunya terkesan seperti budaknya. Yang seharusnya yang memberikan perintah itu adalah orang tua kepada anak, tetapi di akhir zaman di antara tanda-tanda kiamat yang banyaknya terjadi dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah seorang ibu itu seperti budak karena mereka banyak lebih diperintahkan oleh anaknya daripada mereka memerintahkan anaknya. Dan itu sudah banyak kita lihat saat ini. Nah, maka dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran tentu di antara materi-materi yang pokok yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, di antaranya adalah tiga perkara ini. Bagaimana caranya agar anak kita senantiasa hatinya terus bersih, senantiasa hatinya terus bisa bersih daripada noda-noda kesyirikan, langkah-langkah mereka kokoh untuk berada di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara materi yang kita ajarkan kepada mereka bagaimana mereka bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, kemudian juga agar mereka berakhlak yang baik. Di antara akhlak yang harusnya mereka perhatikan yaitu adalah menjaga lisannya agar tidak mudah untuk mengucapkan kalimat-kalimat dusta. Bukan ilmu-ilmu yang lain yang kita ajarkan terlebih dahulu, bahasa Inggris. Ya kalau bahasa Inggris yang kita lebih utamakan selain daripada pelajaran yang tadi, maka nanti seni atau nilai-nilai dasar yang ada di dalam pelajaran selain daripada umat Islam itulah yang akan mereka dapatkan. Bahasa Inggris, anak-anak kecil saat ini sudah bisa mereka mengucapkan bahasa Inggris, dan ini ilmu yang diperbolehkan untuk kita pelajari. Boleh kita pelajari, tetapi jangan sampai menyampingkan ilmu yang paling pokok, yaitu ilmu ibadah, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ilmu tentang masalah beradab dan akhlak yang indah sebagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yaitu mengajak untuk beribadah kepada Allah sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat An-Nahl, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan telah kami utus setiap rasul kepada umatnya untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah dan menjauhkan perbuatan syirik. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Maka akidah dan akhlak ini adalah dua materi pokok yang harusnya kita ajarkan lebih awal kepada anak-anak kita. Baik, selanjutnya. Yang ke-16. Haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Jarir an Abdul Malik ibn Umair an Warrad katib al-Mughirah uktub ilayya bima sami'ta min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Muhammad bin Salam memberitahukan kepada kami, Jarir memberitahukan kepada kami dari Abdul Malik ibn Umair dari Warrad. Warrad ini adalah sekretaris Katib Al-Mughirah yang biasa menulis surat kepada Mughirah. Namanya siapa, Pak? Warrad. Kepada Mughirah bin Syu'bah. Qala kataba Muawiyah ibn Mughirah. Kemudian Muawiyah menulis surat kepada Mughirah. Uktub. Muawiyah meminta kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, tulislah apa yang pernah engkau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untukku. Tuliskan apa saja hadis
yang pernah engkau dengarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keindahan dan kenikmatan yang ada di masa kita. Tidak perlu lagi kita mencari-cari dengan sulit hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah banyak buku-buku yang tercetak dengan ragam bahasa, kemudian dengan mudahnya kita dapatkan, baik kita dalam bentuk lembaran buku ataupun dalam bentuk elektronik, PDF ataupun Word yang ada di dalam HP kita. Maka ini merupakan nikmat yang patut kita terus syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, telah diberikan masa mudah untuk mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita mudah untuk bisa memperbaiki kualitas daripada ibadah kita sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan masa dulu bagaimana? Mereka sibuk melaksanakan safar dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mendapatkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan safar yang mereka lakukan bukan jarak-jarak yang sangat dekat, jauh sekali. Sehingga ini merupakan suatu nikmat yang patut kita terus syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman di mana kita mudah untuk bisa mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, mudahlah pula kita harusnya memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, qala Warrad, berkata Warrad, fa'amli alayya wa katabtu biyadayya inni sami'tuhu yanha an kathratis su'al wa ida'atil mal wa an qila wa qal. Kemudian di antara hadis yang didiktekan kepada Muawiyah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kepada kita, yaitu kepada umatnya, untuk terlalu banyak bertanya. Terlalu banyak bertanya di sini adalah terhadap perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Apa di antara contohnya, Pak? Kesannya dalam bentuk perkara agama, tapi ternyata itu tidak terlalu bermanfaat untuk masalah agama. Seperti menanyakan tentang di mana orang tua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah di dalam surga ataupun neraka. Kemudian apa lagi, Pak? Bagaimana atau kemana arahnya? Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Kalau nanti saya sudah sampai ke bulan, kemana arah kiblat yang harus saya arahkan ketika melaksanakan salat? Apa perkataan daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya tentang masalah arah kiblat ketika dia salat di bulan? Nah, perlu dijawab, Pak, apakah timur, ke barat, ke selatan? Apa kata Syekh Utsaimin? Sudah, Anda berangkat dulu ke bulan. Nanti kalau udah sampai di sana, telepon saya. Baru nanti setelah itu saya beritahukan di mana Anda harus menghadap ke kiblat ketika melaksanakan salat. Ya, artinya ini pertanyaan yang belum dia pernah lakukan dan nampaknya tidak mungkin untuk bisa dia lakukan. Member NASA juga bukan ya, Pak ya. Tiba-tiba bertanya dengan pertanyaan demikian, maka apa manfaatnya? Sekarang ini perbanyaklah kita bertanya yang memang itu adalah pertanyaan yang menambahkan keimanan kita, pertanyaan yang menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menambahkan semangat kita untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, larangan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berkaitan tentang larangan yang tidak ada manfaatnya. Terlalu banyak bertanya seperti Bani Israel. Ya, mereka banyak bertanya tetapi tidak ada tujuan untuk melakukannya. Tidak ada niat di dalam pertanyaan tersebut untuk melakukannya. Kemudian larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah idaatul mal au idaatil mal, yaitu terlalu boros. Ya. Wallahu la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perbuatan yang berlebih-lebihan.
berlebih-lebihan. Di antara perbuatan berlebih-lebihan adalah mengeluarkan harta yang itu tidak ada manfaat untuk dirinya dan juga tidak ada manfaat untuk orang yang menerimanya. Karena terlalu berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah qila wa qal. Qila wa qal itu katanya. Katanya kalau nggak salah dengar. Nah, ini apa Pak? Qila wa qal. Atau sejenis dalam kalimat yang digunakan oleh orang untuk melakukan ghibah. Nah, ini kalimat yang banyak diawali, kalimat yang banyak diawali untuk membuka majelis ghibah. Katanya kalau nggak salah fulan itu katanya, kalau nggak salah fulanah itu berawal dengan katanya kabarnya katanya begini, katanya begitu. Nah, ini termasuk daripada kalimat yang dilarang untuk kita ucapkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita karena kalimat ini akan membuka pintu keburukan untuk kita, yaitu apa? Ghibah, gosip. Baik. Maka dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran seseorang hendaknya menjaga dirinya daripada 3 perbuatan ini. Terlalu banyak bertanya di dalam perkara yang tidak bermanfaat, menyia-nyiakan hartanya di dalam hal-hal yang memang tidak bermanfaat, kemudian mengucapkan kalimat qila wa qal. Selanjutnya bab yang ke-8. Hadis yang ke-17. Jadi sistem pembelajaran kita seperti ini Pak ya. Pembacaan hadis, kemudian kita mengambil atau memetik beberapa faedah yang bisa kita sampaikan. Jadi tidak panjang penjelasannya karena ribuan hadis yang akan kita pelajari insya Allah. Sedangkan pertemuan kita sebulan sekali. Masya Allah. Iya, ribuan hadis akan kita pelajari dan ini adalah waktu yang sangat untuk jelas menerangkan kepada kita bahwasanya kajian kita ini akan berjalan bertahun-tahun insya Allah. Ya kurang lebih 2-3 tahun. Maka kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita termasuk daripada yang dikategorikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling baik di antara kita adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya dan paling baik amalannya. Dan di antara amalan yang paling baik yang dilakukan oleh seorang muslim untuk mengisi umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadir di dalam majlis ilmu. Hadir di dalam majlis ilmu. Nah, semoga Allah memperpanjang umur kita dan memudahkan kita untuk menghadiri majlis ilmu. Hadis yang bab yang ke-8, hadis yang ke-17. Haddatsana Ammar bin Marzuq. Qala akhbarana Syu'bah an al-Qasim ibn Abi Bazzah an Abi Tufail qala su'ila alai hal khassakum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nas kafatan. Ammar bin Marzuq memberitahukan kepada kami, Syu'bah memberitahukan kepada kami dari Al-Qasim bin Abu Bazzah dari Abu Tufail, dia berkata, Ali ditanya, Ali ibn Abi Thalib pernah ditanya, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan untuk kalian sesuatu yang tidak dikhususkan untuk semua orang? Ali menjawab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkhususkan untuk kita sesuatu yang tidak dikhususkan untuk orang lain, kecuali sesuatu yang terdapat di dalam sarung pedangku. Jadi ada sesuatu nasihat atau wasiat yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Kemudian dia mengeluarkan lembaran darinya dan tiba-tiba di dalamnya terdapat tulisan, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, itu tanpa mengucapkan bismillah tatkala melaksanakan sembelihan. Kemudian Allah melaknat orang-orang yang mencuri tanda-tanda atau batasan Allah Subhanahu wa taala. Hududullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Dan Allah melaknat
orang yang melindungi atau menolong pelaku kejahatan. Maka bab yang ke-8 ini kita akan membahas hadis yang menerangkan tentang balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang atau kepada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maka apa itu balasan mereka dari Allah balasan untuk mereka dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah akan melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Di antara bentuk kedurhakaan anak adalah melaknat orang tuanya. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat seorang anak yang melaknat orang tuanya. Siapapun keburukan yang dilakukan oleh orang tuanya kepada dirinya, maka tidaklah pantas dan tidak layak seorang anak untuk membalas keburukan orang tuanya dengan keburukan. Balaslah keburukan tersebut dengan kebaikan. Balaslah ucapan-ucapan yang buruk tersebut dari orang tuanya kepadanya dengan doa-doa yang indah dari dirinya kepada orang tuanya. Sebagaimana para sahabat dahulu ketika mereka masuk awal Islam, ya, mereka awal masuk Islam, diberikan kalimat-kalimat yang tidak baik dari orang tuanya. Namun apa yang mereka lakukan? Apakah mereka membalas? Maka mereka menjawab tidak. Yang mereka lakukan itu adalah mendoakan orang tuanya agar orang tuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam agama Islam. Tidak semerta-merta mereka berada di atas ketaatan, berada di atas kebenaran, di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang tuanya dalam keadaan kafir, kemudian mereka mengatakan, "Wahai ibu, ayah, engkau berada di dalam neraka dan saya berada di dalam surga." Tidak. Kemudian mereka mencemooh dengan apa yang menjadi keyakinan orang tuanya. Tidak. Tetap mereka menyampaikan kebenaran dengan bahasa yang penuh kelembutan, santun, kemudian diakhiri dengan doa. Diakhiri dengan doa. Dan inilah yang harusnya dilakukan oleh seorang anak sekalipun orang tuanya tidak pernah memberikan kebaikan. Karena pernah Anda ditanyakan, Pak, bagaimana sikap seorang anak ketika orang tuanya tidak pernah dari awal dia lahir di muka bumi ini hingga saat ini dia telah tumbuh dewasa, bahkan telah berkeluarga, memiliki anak, tidak pernah satu kali pun orang tuanya memberikan kebaikan kepada dirinya, terkhusus ayahnya. Terkhusus ayahnya. Orang ibunya ditinggal ketika dia berada di dalam kandungan ibunya. Kemudian ketika lahir pun tidak diberikan nafkah sebagai tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya. Karena tidak ada pernah di dalam sejarah Islam mantan orang tua. Mantan ayah, mantan ibu, mantan anak. Kalau istri dan suami bisa jadi ada cerita mantannya ketika mereka sudah pisah. Yaitu ketika sudah terjadi talaq atau khulu'. Maka itu ada mantan istri, ada mantan suami. Tapi siapapun keburukan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, maka tidak ada ceritanya di dalam Islam anak mengatakan apa ini mantan orang tuaku. Maka tetap ada kewajiban seorang anak untuk terus membalas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh orang tuanya ataupun keburukan dibalas dengan kebaikan. Sebagaimana tadi yang telah kita sampaikan, bahwasanya siapapun kebaikan yang dilakukan, seberapapun kebaikan yang telah banyak dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya, maka tidak pernah bisa dia membalas satu helaan nafas yang dilakukan oleh ibunya ketika melahirkan dirinya. Begitupun juga seorang ayah, walaupun tidak melahirkan, tetapi keberadaan dia di muka bumi ini melewati juga ayah. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang yang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang dilakukan oleh orang tuanya, terkhusus ayahnya. Ayahnya mengambil hartanya semaunya, padahal dia yang berusaha, dia yang mencari nafkah. Tetapi ketika harta itu ada, ayahnya mengambil semaunya, seenaknya. Kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan keduan seorang anak tentang apa yang dilakukan ayahnya tersebut? Anta wa maluka li abika, kamu dan harta yang saat ini kamu punya itu milik ayahmu. Kamu diri kamu pribadi ini dan harta yang kamu dapatkan walaupun itu adalah yang mencari engkau sendiri tanpa dibantu oleh orang tuamu, maka engkau kemudian harta yang engkau miliki saat ini itu punya bapak
bapakmu. Jadi kalau sudah berbicara tentang harta di hadapan orang tua kita, tidak ada ceritanya ini harta milikku pribadi. Jadi tidak kemudian memberikan pernyataan bahwasanya bukan milik orang tua, tidak. Sampai kalau diambil semua harta tersebut, maka itu haknya orang tua. Dan di dalam syariat Islam diperbolehkan. Di dalam Islam diperbolehkan. Tetapi kalau di dalam perundang-undangan negara kita tentu itu tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya yang ke-9. Hadis yang ke-18. حدثنا محمد بن عبد الزبير قال حدثنا عبد الملك بن خطاب بن عبيد الله بن أبي بكر البصري لقيته برملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال أوصاني رسول صلى الله عليه وسلم ب9. Dari Abu Darda, dan Abu Darda berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepadaku. Wasiat kepada siapa? Abu Darda radhiyallahu taala dengan 9 wasiat. Ada 9 wasiat yang diberikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. La tusyrik billahi syai'a. Jangan pernah engkau melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, sekalipun engkau dipotong, engkau dimutilasi, engkau dibunuh untuk merubah agamamu, untuk menggadaikan agamamu. Menunjukkan apa nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Pak? Jagalah agamamu dengan sekuat-kuatnya dari apa yang engkau miliki. Walaupun engkau harus dipotong untuk menjaga agamamu, ataupun engkau harus dibakar, maka tetap jaga agamamu. Jangan sampai engkau melakukan kesyirikan sebagaimana yang telah diajarkan dan dicontohkan langsung oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Gara-gara dia tetap menjaga tauhidnya, tidak mau untuk menggadaikan agamanya, melakukan kesyirikan, sama kaumnya apa yang dilakukan? Dibakar. Tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, api yang dijadikan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi dingin. Kuni bardan wassalama. Atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, api tersebut menjadi dingin dan yang menyelamatkan, tidak menyakitkan sedikit pun kepada tubuh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi jangan dicoba, Pak ya. Nanti pakai ayat tersebut, wa ana ahlu tauhid. Akhirnya antum coba pakai lilin. Kuni barda wa salama. Ini perkataan Allah kepada api, bukan perkataan kita kepada api. Kuni barda wa salama. Ustaz, mana terasa panasnya api? Berarti tauhid anak belum kuat. Ya enggak pas juga, Pak. Karena ini hikmah pelajaran ini, Pak tabiru ya ulil albab. Ini hanya dijadikan ibrah bahwasanya beginilah para nabi, mereka memberikan contoh kepada umatnya agar tidak bermudah-mudah untuk menggadaikan agamanya. Sedangkan ada hadis yang lain, Pak. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ada di antara kalian yang nanti keadaannya di sore harinya dia mukmin, ternyata di pagi harinya dia gadaikan agamanya menjadi kafir. Ada yang di pagi harinya dia mukmin, tapi di sore harinya dia gadaikan akidahnya sehingga yang awalnya mukmin menjadi kafir. Dan ini merubah agamanya tidak membutuhkan waktu yang lama. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Karena fitnah saat ini yang ada di masa kita begitu banyak, datang dari arah mana saja. Bahkan bisa dari orang yang terdekat ataupun yang jauh. Kemudian apa kata Rasulullah SAW setelah mengabarkan banyak di antara kalian yang mukmin di pagi hari, sorenya kafir, sorenya mukmin, pagi harinya kafir, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menggadaikan agamanya, dia jual agamanya hanya untuk mendapatkan sepotong keuntungan daripada nikmat dunia. Wal'iyadu billah. Ma'adallah, Allahul musta'an. Maka ini kabar yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita betapa mudahnya nanti di masa kita ini
orang menggadaikan, orang mengganti agamanya karena hanya ingin mendapatkan sedikit daripada keuntungan dunia. Maka tentu ini menjadi perhatian juga, kehati-hatian kita kepada anak-anak kita. Jangan sampai nanti sepeninggalan kita, setelah kita meninggal, anak kita ini karena selama ini kita tidak ajarkan tentang tauhid, tidak ajarkan tentang akidah, tidak ajarkan tentang bagaimana dia menyembah Allah dengan baik dan benar, sehingga dia mudah menggadaikan agamanya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Maka tentu ini harus menjadi perhatian orang tua, jangan sampai itu terlalaikan di dalam materi pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Kemudian wasiat selanjutnya yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan meninggalkan sholat dengan sengaja. Maka bebaslah tanggung jawab atasnya. Janganlah minum khamar, karena khamar adalah pangkal segala kejahatan. Kemudian taatilah kedua orang tuamu sekiranya keduanya memerintahkan kepadamu agar kamu keluar dari duniamu. Artinya siapapun kesibukan saat ini, dari kesibukan dunia yang kita lakukan, kalau orang tua kita mengatakan berhenti, berhenti. Kalau dia mengatakan tidak cocok atau tidak suka engkau masuk ke dalam kerja tersebut, maka keluar, jangan ikut, jangan dipaksakan. Karena di awal hadis yang pernah kita bahas, ridallah fi ridal walidain, ridha Allah itu terdapat di ridhonya orang tua. Yang kita cari apa sekarang ini? Ridho Allah dalam segala perbuatan yang kita laksanakan. Walaupun itu kerja yang sifatnya adalah dunia, tetapi tetap kita niatkan adalah untuk ibadah. Rezeki kita dapatkan dengan cara yang halal, dan proses yang kita lewati pun kita lewati dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Di antara cara yang diridhoi oleh Allah adalah termaksud perkara tersebut diridhoi juga oleh orang tua. Maka taatilah kedua orang tuamu. Sekiranya keduanya memerintahkan kamu keluar daripada urusan duniamu, maka keluar. Maka keluarlah demi keduanya. Janganlah menentang penguasa, sekalipun engkau berada atau beranggap berada di atas kebenaran. Jangan pernah menentang pemerintah yang sah. Jangan pernah menentang penguasa, sekalipun engkau beranggapan engkau berada di atas kebenaran. Janganlah lari dari peperangan, sekalipun engkau terbunuh dan teman-temanmu meninggalkanmu. Kita terkepung, kemudian teman-teman kita meninggalkan kita, maka janganlah pernah lari dari peperangan walaupun kita terbunuh. Bersedekah kepada keluargamu sesuai dengan kemampuanmu, dan janganlah berlaku kasar kepada keluargamu, dan ringankanlah beban mereka karena Allah Azza wa Jalla. Hadits hasan dikutip di dalam kitab Al-Irwa, kemudian dinukil juga di dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Ibnu Majah. Ya, maka dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya tidak boleh berlaku kasar kepada keluarga. Baik itu pada orang tua kita dan juga kepada istri dan anak-anak kita. Tidak berlaku kasar bukan berarti kita tidak tegas di dalam memberikan tarbiyah Islamiyah. Ya, tegas itu tidak mesti harus kasar. Dan tegas bukan berarti tidak boleh memukul. Dan ternyata memukul dengan tujuan tarbiyah, mendidik, membiasakan dengan pembiasaan yang baik, maka itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah memukul tanpa sebab. Yang tidak diperbolehkan adalah jika pukulan yang diberikan itu adalah pukulan yang berkaitan tentang perkara dunia. Contohnya, diperbolehkan yang kita memukul baik itu istri dan anak dengan tujuan, ingat catatannya, dengan tujuan mendidik. Maka ini disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 34. Fa'iduhun wahjuruhun fil madaji'. Berikanlah nasihat kepada istri tatkala mulai terlihat tanda-tanda pembengkangan kepada istri, nusyuz. Kemudian setelah memberikan nasihat ternyata terulang kembali pembengkangan tersebut, wahjuruhunna fil madaji'. Kemudian pisah ranjang. Ternyata masih ada pembengkangan yang dilakukan oleh istri setelah kita melakukan proses yang kedua, wadribuhun, pukul mereka. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau sekiranya mereka mentaatimu setelah dipukul,
maka jangan pernah menyulitkan jalan mereka untuk melakukan kebaikan. Kemudian pukulan juga dibolehkan untuk kita berikan kepada anak. Di antaranya adalah ketika kita membimbing ibadah, yaitu ibadah salat. Sebagaimana terdapat di dalam Sahih Abu Dawud dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan salat tatkala mereka menginjak usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin, dan pukullah mereka tatkala mereka meninggalkan salat di usia 10 tahun. 10 tahun mulai dipukul. Apalagi lebih daripada 10 tahun meninggalkan salat. Maka hadis dan ayat ini menerangkan kepada kita bolehnya pukulan di dalam mendidik istri ataupun anak, namun para ulama memberikan syarat pukulan tersebut ghairu mubarrih. Pukulan tersebut adalah pukulan yang tidak berbekas. Kemudian yang kedua, bolehnya memukul dengan tujuan tarbiyah, dengan tujuan mendidik agar mereka bisa menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, para ulama memberikan syarat bolehnya memukul, yaitu ketika pukulan tersebut bukan di bagian yang dimuliakan oleh Islam. Apa bagian tubuh yang dimuliakan oleh Islam? Muka, kepala. Muka, kepala ini satu paket, dan juga di bagian yang vital. Bagian yang kalau dipukul bisa memberikan mudarat, bahaya kepada orang yang merasakan pukulan tersebut, maka boleh memukul. Yang selanjutnya, para ulama memberikan syarat bolehnya memukul dalam keadaan tidak emosi. Kalau memukul dalam keadaan emosi, takutnya nanti semua jurus-jurus karate antum keluarkan. Antum kunci. Iya. Akhirnya semua anaknya ditepuk-tepuk. Pak, kau, abi kau. Ya enggak. Ya, kalau kita memukul dalam keadaan emosi, khawatirnya tujuan tarbiyah tersebut tidak dapatkan. Anak yang harusnya tahu kesalahannya tersebut sehingga dia mau merubah, tapi karena pukulannya emosi, malah yang ada nanti hadir di dalam hati anaknya setelah itu adalah kebencian kepada ayahnya. Karena orang tuanya memukul dalam keadaan emosi. Pukul bagian tubuh yang bukan dimuliakan atau yang vital, mungkin di bagian lengannya, betisnya. Kemudian tujuan pukulan itu adalah tarbiyah, agar anak tersebut tahu kesalahannya dan ada kemungkinan setelah dipukul itu dia berubah. Tapi kalau kita lihat setelah dipukul ternyata sulit untuk berubah, maka ya jangan dipaksakan untuk memukul. Ya, kita lihat keadaan anak kita. Kalau dengan tepukan itu ternyata dia sadar dia salah dan kedepannya dia akan berubah menjadi yang lebih baik lagi. Begitu juga kepada istri kita, dengan kita tepuk, kok ini tumben suamiku mukul. Ya, mukul artinya pukulan di sini pukulan yang mengagetkan. Berarti dia kalau dia tahu dia salah dan ada niat untuk berubah, maka sudah tercapai tujuan daripada pukulan tersebut. Tapi kalau sekiranya pukulan tersebut dirasa tidak memberikan perubahan, tidak memberikan efek yang baik, maka jangan dipaksakan menggunakan metode pukulan, karena tujuannya adalah memberikan kesadaran kepada orang tersebut kalau dia itu salah, sadar dia salah, dan kedua ada kemungkinan kedepannya dia berubah menjadi yang lebih baik lagi. Baik, sampai di sini hadis yang ke-18 yang bisa kita bahas. Insya Allah hadis yang ke-20 ke-21 akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, padahal catatan saya di sini saya sudah menyiapkan sampai hadis yang ke-25. Sampai hadis yang ke-25. Tapi qadarullah ma syaa fa'al, kita hanya bisa sampai ke hadis yang ke-19 ya Pak ya. 18, yang 18, 19, 20 di bab yang ke-9 insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal Pak. Jika ada pertanyaan. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Al-aqrab al-aqrab memang betul. Yang diutamakan itu adalah ketika kita memiliki nikmat rezeki, maka yang harusnya lebih diutamakan mereka yang merasakan rezeki kita itu adalah orang yang paling terdekat dengan kita. Orang tua, istri, dan juga anak. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiallahu taala anha, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya. Maka dari nikmat rezeki yang kita dapatkan, yang Allah anugerahkan kepada kita, hendaknya yang memang kita utamakan merasakan nikmat tersebut adalah orang yang paling terdekat dengan kita. Dan insya Allah kedua amalan ini bisa kita gabungkan dengan rezeki yang seadanya yang kita miliki. Ya, karena sedekah itu ibrahnya adalah bukan dilihat daripada banyaknya nominalnya, tetapi adalah fungsinya. Dilihat daripada esensinya, tujuannya. Tujuannya adalah membantu. Kalau dengan sedekah tersebut, walaupun nominal yang di mata kita itu adalah sedikit, tapi belum tentu di mata mereka yang menerima adalah sedikit. Bisa jadi mereka melihatnya itu adalah sesuatu yang jumlahnya banyak. Maka tujuan sedekah itu adalah untuk membantu, bukan dilihat daripada banyak jumlahnya. Kalau ternyata dari jumlah tersebut kemudian orang yang menerima sudah merasa terbantukan, maka insya Allah itu sudah masuk dalam kategori sedekah. Kalaupun tidak punya harta lagi, ya sudah bisa melakukan sedekah dengan banyaknya amalan yang lain. Apa itu, Pak? Senyum. Ya, senyum tapi sama orang yang kita lihat ketemu. Ya. Tapi kalau sedikit-sedikit senyum tidak ada orang, ini perlu diruqyah ya. Ya, tabassumuka liwajhi akhika laka sadaqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senyummu untuk saudaramu itu adalah bernilai sedekah. Kemudian mengucapkan kalimat thayyibah, berzikir ini juga mendapatkan pahala sedekah. Melaksanakan salat sunnah duha ini juga mendapatkan pahala sedekah. Kemudian imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang dapat membahayakan orang lain di ke tepi jalan, ini termasuk juga tercatat pahala sedekah. Suapan yang diberikan oleh suami kepada istrinya, bahkan candaan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, ini bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali amalan-amalan yang lain selain daripada sedekah harta tapi bernilai pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang bisa dengan harta, maka tentu ini termasuk daripada yang lebih diutamakan. Karena dengan kita memberikan harta, yang mendapatkannya merasakan diperbantukan atau merasakan keringanan daripada beban yang dia rasakan. Nah, ada lagi yang lain? Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emosi. Iya. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sudah sepantasnya siapapun yang melakukan kesalahan, sekalipun dia posisinya lebih tinggi kepada yang bawah, seperti orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya, atau atasan kepada karyawannya. Jika memang itu adalah merupakan suatu kesalahan, sudah sepantasnya dan memang seharusnya itulah yang dilakukan. Meminta maaf. Terlebih kalau ternyata kesalahan yang dilakukan itu berbekas. Ya, berbekas di dalam hati si anak.
maka sudah selayaknya orang tua meminta maaf. Tetapi kalau yang seperti ini antara orang tua dan kepada anaknya, permintaan maaf orang tua ini tidak masuk ke dalam kategori wajib. Tetapi dengan orang tua meminta maaf, dia telah memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Bahwasanya apapun posisi kita, tatkala itu kita melakukan kesalahan, maka hendaknya kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi, yang pernah kita ambil haknya, yang pernah kita ganggu rasa nyamannya. Di antara adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan ini merupakan tanda keimanan seorang hamba kepada Allah dan hari akhir, adalah dia memuliakan tetangganya, tidak menzalimi hak daripada tetangganya dalam bentuk harta, dalam bentuk fisik, baik itu fisik yang dirasakan secara zahir maupun yang tidak secara zahir seperti mendengar. Tidak boleh kita memutar musik walaupun itu adalah murattal tapi kencang-kencang, tapi itu di waktu istirahat mengganggu kenyamanan daripada tetangga. Dan ini saja apa kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, termasuk daripada yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia memuliakan tetangganya. Ini tetangga orang luar, apalagi ini adalah keluarganya sendiri yang berada di dalam rumahnya, tentu lebih harusnya dia muliakan, dia hormati, sekalipun itu adalah anaknya ataupun budaknya ataupun pembantunya. Kalau di masa kita saat ini, budak saja tidak boleh dizalimi, apalagi ini selain daripada budak. Maka tetap walaupun memang anak ini adalah aset orang tua dan tidak wajib memang orang tua meminta maaf, tetapi dengan dia meminta maaf telah memberikan nilai-nilai pengajaran atau pembelajaran tarbiyah yang hasanah, yang baik, yang baik. Dan tidak ada ceritanya anak tidak memberikan maaf kepada orang tua dan harus menuntut orang tuanya meminta maaf dari kesalahan. Tidak, saya tidak ridho. Itu tidak berkaitan. Ridhonya anak tidak akan membuat itu tercatat sebagai suatu kesalahan kepada orang tua. Karena anak ketika dizalimi sama orang tuanya itu langsung berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menggandengkan tauhid tentang ibadah kepada Allah, kemudian berbakti kepada orang tua, menunjukkan bahwasanya kedekatan, keutamaan ibadah ini sangat dekat. Maka kalau orang tua melakukan kesalahan, tidak ada ceritanya anak dendam kemudian anak meminta untuk orang tuanya meminta maaf. Bahkan jangankan meminta maaf, sekalipun orang tuanya itu membunuh anaknya, maka di dalam Islam itu tidak diqisas. Orang tua tidak dibunuh karena membunuh anaknya. Berbeda dengan hukum dunia atau di negara kita berbeda dengan itu. Kita tidak berbicara dengan hukum dunia, tetapi kita berbicara dengan hukum Islam. Kalau ada orang tua membunuh anaknya di dalam syariat Islam, maka orang tua tidak dibunuh. Karena sudah dipastikan orang tua tersebut ada gangguan jiwa, anak yang sudah selama ini dia nanti dia jaga dari rahim, kemudian dibesarkan, kemudian ketika tumbuh dewasa dia bunuh. Maka di dalam syariat Islam dikategorikan orang tua yang membunuh anak tersebut adalah sudah dipastikan terkena gangguan jiwa. Dan ini sebagaimana juga penjelasan yang diterangkan oleh Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja Hafizullah Ta'ala, beliau menerangkan juga tidak ada kisos yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada yang telah hadir, baik yang hadir di masjid secara langsung ataupun media Zoom. Jazakumullah khairan. Kataballahu lakumul ajr. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang telah kita laksanakan ini sebagai pahala yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi anak yang saleh dan salehah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita bersama orang tua kita di dalam surganya Allah tabaraka wa taala nanti di akhirat kelak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.